Bisa perkenalan dulu siapa nama Anda, berapa usia Anda, dari mana asal Anda, dan apa pekerjaan Anda? Oke, perkenalkan nama saya Riyad Fakhrudin, umur saya 27 tahun. Saya, apa tadi? Sorry. Asal. Atau bisa nggak? Namanya siapa, habis itu baru ke... Audio roll. And action. Oke, boleh perkenalan siapa nama Anda? Nama saya Riyad Fakhrudin. Oke, berapa usia Anda? Usia saya 27 tahun. Lalu dari mana asal Anda? Asal saya dari Jakarta. Dan apa pekerjaan Anda? Pekerjaan saya sebagai kepala toko di official store. Oke, bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana keseharian Anda dalam pekerjaan tersebut? Kalau dalam pekerjaan sehari-hari saya itu bekerja sebagai kepala toko yang mengurus merchandise dari LGN, gitu. Oke. Kalau keseharian lain seperti ada kegiatan lain kah atau ada suatu usaha yang lagi dijalankan? Kebetulan saya itu desain grafis. Jadi saya itu biasanya menjalankan pekerjaan freelance. Saya membuat desain-desain untuk beberapa job dan beberapa project-project yang arahnya sesuai dengan kapasitas saya. Oke. Terus lanjut, apa yang menginspirasi atau memotivasi Anda untuk meneruskan komunitas LGN dan seberpengaruh apa dalam kehidupan Anda? Kenapa harus meneruskan ya? Karena perjuangan ini memang harus ada regenerasi terus sampai legalisasi ganja di Indonesia itu bisa tercapai. Karena kebutuhan dari apa yang saya sudah jalani di LGN ini, saya itu sudah hampir 5 tahun ada di lingkup LGN. Jadi saya itu banyak sekali ketemu orang-orang yang mereka itu sangat membutuhkan tanaman ganja ini untuk digunakan atau dimanfaatkan untuk kebutuhan kesehatan. Jadi itu adalah motivasi saya juga untuk membantu dan menyuarakan suara mereka supaya apa yang mereka inginkan, yang mereka ingin manfaatkan terkait tanaman ganja itu bisa didapatkan oleh mereka, gitu. Kan tadi Kak itu meneruskan LGN ini. Itu tuh ada pengaruh dalam kehidupan kakak atau gimana? Apa seberpengaruh apa komunitas LGN ini terhadap kehidupan kakak? Kalau bisa dibilang berpengaruh, sangat berpengaruh ya, dari lingkup keluarga, lingkup pertemanan gitu ya, dari keluarga yang tidak percaya terhadap apa yang saya sedang jalankan gitu ya. Lalu dari teman-teman yang bisa dibilang ada yang mendukung, ada yang mungkin bisa dibilang itu mereka mewanti-wanti untuk yang pertama sudah pasti harus hati-hati ya, karena ini tidak isu yang tidak biasa di Indonesia. Dari lingkupku yang aku rasakan gitu ya, kurang lebih bisa dibilang kalau dalam gambarannya banyak orang yang support dan banyak juga orang yang kontra, tapi overall semuanya itu mereka sangat support dengan apa yang saya lagi sedang jalankan. Dari meneruskan LGN ini, itu kenapa Anda mau meneruskan LGN? Apakah ada hubungannya dengan suatu pengalaman di hidup atau kenapa?
Kalau pengalaman hidup sudah pasti ya, karena saya ada di lingkup LGN dan saya sangat mengenal tanaman ganja tersebut. Jadi kalau dasar dari pengalaman di negara kita itu melihat sebuah tanaman ini sebagai tanaman yang hanya berfokus pada hukuman yang tidak dilihat lebih dalam lagi pada tahap yang ilmu pengetahuan gitu atau saintifik. Hal itu yang pada akhirnya pengalaman saya dalam dunia ganja ini gitu ya, itu yang banyak teman-teman saya, lalu ruang lingkup dalam lingkungan di LGN ini gitu ya, banyak yang membutuhkan, banyak yang terkena dikriminalisasi dari hukum tersebut, banyak juga hal-hal yang mungkin kita nggak bisa sebutkan gitu satu persatu gitu, karena problem hukum dari narkotika ini yang pada akhirnya kejelasan dan kemanfaatan yang harusnya bisa dimanfaatkan itu tidak bisa disalurkan kepada orang yang sangat-sangat membutuhkan, dan memposisikan si ganja ini dengan stigma yang sangat dalam dan sangat berat dalam lingkup masyarakat. Itu yang menjadi posisi ganja ini tidak baik untuk orang yang mengalami penyakit atau penyintas penyakit yang membutuhkan pengobatan tanaman ganja. Seakan-akan dalam konteks ganja tersebut, pada akhirnya stigma itu kuat dan akhirnya masyarakat itu bukannya menindaklanjuti kejelasan riset terkait ganja medis atau kebutuhan untuk kesehatan, tapi mereka cenderung lebih takut untuk sekedar mendiskusikan dalam lingkungan, dan itu pada akhirnya yang saya bawa ke dalam LGN ini atau gerakan ini adalah kita mau mencoba untuk merubah stigma, merubah fobia terhadap tanaman ganja. Bisa diceritakan bagaimana awal mula LGN terbentuk? Ini bisa dibilang karena LGN itu perkumpulan ya. Dia itu perkumpulan, jadi LGN itu adalah tadinya itu sebuah perkumpulan diskusi di kampus, di taman, lalu merambah ke dunia sosial media, yaitu saat itu era-eranya Facebook. Jadi para pendahulu kita membuat ruang diskusi dalam sosial media, yaitu Facebook, yang di situ berdiskusi berdiskusi terkait tanaman ganja dan apapun terkait tanaman ganja. Lalu dari grup tersebut lahirlah LGN gitu. Dari beberapa pertemuan, dari beberapa diskusi, lalu pada akhirnya LGN itu lahir gitu. Selanjutnya, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan LGN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Kalau ditanya apakah ya, sudah pasti udah banyak banget yang kita sudah lakukan, karena kita tahun ini aja kita sudah 15 tahun menjalankan gerakan ini. Kalau kita bisa garis
lurus dari kita awal-awal itu perjalanan kita mengedukasi ya tadi ya. Mengedukasi itu dari kita turun ke jalan, memberikan informasi terkait tanaman ganja, bahwa ganja itu bisa dimanfaatkan tadinya. Lalu kita berfokus pada isu tentang Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang harus atau segera dirubah atau direformasi. Lalu ketiga adalah riset tanaman ganja. Jadi selama perjalanan LGN sampai detik ini, di tahap awal LGN itu, saat munculnya LGN ke publik, ini menurut saya memposisikan LGN itu memberitahu atau menginformasikan dan mengedukasikan ke masyarakat secara luas bahwa tanaman ganja ini bukan hanya sebagai tanaman yang hanya digunakan untuk rekreasi aja, tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yang bisa bukan dilakukan ya, yang bisa dikembangkan, yang bisa digunakan untuk keperluan yang lebih positif. Jadi hal dasar dari kenapa pada akhirnya edukasi di awal itu memberitahukan terkait pengenalan terkait tanaman ganja ini lebih dalam lagi. Dan pada akhirnya kita pun di tahap awal itu kita merilis juga buku yang namanya Hikayat Pohon Ganja, di mana buku ini berisi literatur yang dikemas dalam bentuk buku yang mempunyai data-data dari 12.000 tahun ke belakang gitu. Dan kita juga nggak berhenti hanya dalam turun ke jalan, lalu kita juga merilis buku tersebut, si buku Hikayat Pohon Ganja ini. Lalu kita juga tidak berhenti di buku, tapi kita berjalan ke dunia pendidikan. Jadi saat itu kita membawa buku Hikayat Pohon Ganja ini untuk didiskusikan, dibedah dalam dunia kampus. Jadi tahapan edukasi kita itu tidak hanya di level masyarakat sipil, tapi kita juga masuk ke dalam level dunia pendidikan. Walaupun pendidikan termasuk masyarakat sipil juga, tapi di dunia pendidikan ini kita bisa menggali lebih dalam bersama teman-teman di dalam dunia pendidikan gitu. Jadi jika di luar masyarakat itu kita akan memberikan informasi terkait ganja itu seperti apa dan kayak gimananya, itu yang lebih mudah dimengerti. Lalu kalau kita masuk ke dunia pendidikan, kita bawa bahasa-bahasa yang literatur dan literasi yang sangat jelas, sehingga kita tidak hanya memberitahu mereka, tapi mereka juga bisa menggali tanaman ganja ini melalui riset-riset mandiri mereka. Itu yang kita harapkan dari edukasi terkait ini gitu. Boleh diceritakan lebih lanjut tentang kegiatan menyuarakan edukasi yang LGN lakukan itu, menyuarakan itu dalam bentuk apa, seperti seminar atau kampanye atau gimana? Kita punya beberapa metode dalam berkampanye ya, bahasa bilang kampanye edukasi. Kita itu mempunyai salah satu yang terkuat kita adalah kita mempunyai sosial media kita. Kita mempunyai Instagram, kita mempunyai Facebook, kita mempunyai Twitter, dan kita mempunyai YouTube. Jadi yang paling kuat kita dalam mengedukasi secara sosial media itu di Instagram. Itu metode via online lah ya bahasanya gitu. Lalu kalau kita offline, dalam edukasi secara offline kita membuat kegiatan-kegiatan berupa diskusi secara umum. Kita mengundang teman-teman ahli
yang bisa memberikan perspektif ganja itu dari ahli yang narasumber miliki gitu. Jadi kita tidak hanya membuat statement dari LGN sendiri, tapi kita mengajak para ahli dalam bidang dokter, hukum, pertanian, dan farmasi, dan lain-lain. Itu kita ajak mereka untuk mendiskusikan terkait tanaman ganja ini bisa dilihat dari beberapa perspektif, dan itu kita buka atau kita edukasikan melalui diskusi secara umum. Jadi ada diskusi secara umum itu, kita membuat kegiatan edukasi secara umum itu bisa di kafe, bisa di ruang terbuka, atau kalau kita seminar, mungkin kita mengajukan kerjasama bersama kampus-kampus. Itu arah edukasi kita secara campaign gitu. Itu kampanye itu disuarakan untuk siapa dan apa saja advokasi yang dikampanyekan? Untuk siapa ya sudah pasti untuk masyarakat Indonesia gitu. Tidak ada kecuali saya, kita di sini atau siapapun, tapi kita semua di sini ya dalam isu ini kita mau menyuarakan gitu untuk mereka yang membutuhkan, untuk mereka yang ingin tahu. Jadi pada akhirnya si tanaman ganja ini tidak bisa seperti tanaman cabai, tanaman jambu, tanaman yang lain-lain. Jadi itu fokus kita gitu, memfokuskan tanaman ini seperti tanaman-tanaman yang lain gitu. Lalu jika advokasi kita arahnya kemana ya? Arahnya kemana itu sudah pasti yang pertama adalah ganja untuk kesehatan. Itu yang kita fokuskan. Ganja untuk kesehatan, lalu fokus kita advokasinya ganja untuk kesehatan, lalu riset secara mendalam di Indonesia. Sebenarnya ini kita sudah sangat tertinggal dalam riset tanaman ganja gitu ya. Karena kita udah minta dari kisaran tahun 2015, kita sudah meminta pemerintah atau negara untuk meminta izin atau bekerja sama dalam melakukan riset tanaman ganja ini. Tapi sampai saat ini kita masih belum melihat kinerja dari pemerintah, dan baru akhir-akhir ini juga pemerintah sudah membuka mata mereka untuk melakukan riset tanaman ganja. Lalu advokasi yang ketiga adalah penurunan golongan atau merevisi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Jadi jika tidak bisa merubah Undang-Undang Narkotika Nomor 3 Tahun 2009, setidaknya ganja itu harus turun golongan. Kenapa terus turun golongan? Karena saat ini ganja itu ada di golongan 1, yang dimana ganja itu tidak boleh digunakan, dimiliki, dan diperjualbelikan. Dan itu jika masyarakat terkena atau terlihat mempunyai, memiliki, dan apalagi memperjualbelikan, hukum yang langsung berbicara terkait dalam pemilikan tanaman ganja tersebut. Dan itu yang kita perjuangkan. Kenapa pada akhirnya kita harus meminta golongan ganja itu diturunkan sebagai golongan yang bisa digunakan setidaknya untuk kesehatan, entah di golongan 2 atau di golongan 3. Jadi advokasi kita
tidak hanya untuk dalam bentuk kesehatan, tapi kita juga berfokus pada saat ini undang-undang narkotika saat ini hanya berfokus pada hukum, tapi tidak berfokus pada kesehatan. Dan kami berharap undang-undang yang akan segera diubah atau direformasi oleh negara terkait undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 ini adalah lebih berfokus pada kesehatannya, lalu berfokus pada ilmu pengetahuan gitu. Setelah advokasi yang dikampanyekan tadi, setelah adanya legalisasi, misi apa yang akan dijalankan LGN selanjutnya? Oke, terkait misi setelah legal ya. Sebenarnya jauh banget ya kalau kita ngomongin setelah legal, tapi kita sudah punya gambaran. Sebelum kita masuk ke dalam misi setelah legal, kita itu mempunyai visi dan misi LGN gitu ya. Visinya LGN adalah mewujudkan manifesto LGN. Manifesto LGN itu adalah satu, tanaman ganja berhak tumbuh di Nusantara. Nomor kedua, semua manusia berhak tumbuh dan memanfaatkan tanaman ganja. Dan ketiga, peradaban manusia berhak tumbuh bersama tanaman ganja tanpa melupakan lingkungan sekitar. Jadi nomor satu adalah kenapa berbicara tentang tanaman, karena saat ini tanaman ganja itu didiskriminalisasi. Tanaman itu tidak di riset secara ilmu pengetahuan, tapi negara saat ini membabi buta, menghanguskan, membakar, dan memposisikan tanaman itu sangat-sangat tidak layak untuk tumbuh di negara kita. Lalu kedua, manusia itu berhak tumbuh, layak untuk bisa memanfaatkan tanaman ganja untuk kelangsungan kehidupannya. Jadi sampai saat ini pun pemerintah masih enggan untuk terbuka bahwa ganja itu bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Lalu ketiga, peradaban manusia dan tanaman ganja harus berkesinambungan dan tidak pada akhirnya jika nanti ini masuk ke dalam visi juga, misi yang tadi kamu tanyakan. Saat nanti sudah legal, jangan sampai tanaman ganja ini seperti tanaman sawit yang harus membumi hanguskan hutan, membabat habis hutan, dan menghilangkan setengah alam kita untuk berfokus pada pertanian tanaman ganja. Itu yang kita pegang teguh gitu. Jadi misi kita setelah legal pun kita tidak berhenti sampai di posisi legal. Tapi setelah legal pun kita tetap berjuang, di mana pada akhirnya misalkan negara membolehkan ganja itu untuk kesehatan, kita harus patut pertanyakan, obat atau ganja untuk kesehatan ini bisa diperoleh secara mudah oleh masyarakat atau tidak. Harga yang dipasarkan itu relatif bisa dibeli oleh masyarakat secara umum atau tidak. Balik lagi, itu harus kejelasan dalam kebijakan negara dalam regulasi terkait ganja untuk kesehatan. Makanya itu kita sangat berhati-hati dalam
mengadvokasi tanaman ganja ini. Ada pro dan kontra, ada baik dan buruk. Dan tugas negara adalah memposisikan tanaman ganja ini harus dilihat dalam segi ilmu pengetahuan. Sehingga terlihat posisi mana baik, mana buruk. Dan pada akhirnya regulasi itu jelas dan masyarakat itu bisa menggunakan secara mudah didapatkan dan tidak sulit didapatkan dan tidak harus dijual mahal. Itu pada akhirnya misi kita tidak berhenti dalam legal saja. Apa saja tantangan dan kekhawatiran yang dialami selama menjalankan komunitas ini? Apa saja dan khawatir? Sangat banyak ya kalau kita bilang khawatir ya. Kalau dalam bentuk internal aja, kita sangat khawatir dalam visi misi kita, harapan-harapan dari masyarakat, harapan-harapan dari para penyintas pasien-pasien yang membutuhkan tanaman ganja dalam pergerakan LGN selama 15 tahun ini. Sampai detik ini pun masyarakat yang berharap untuk kebutuhan ganja medis itu masih belum bisa digunakan. Dan itu yang menjadi pressure atau tekanan berat gitu ya, bagi kita yang menjalankan LGN ini gitu, atau isu ini. Itu yang hal yang paling berat untuk kita, karena kesehatan itu atau penyembuhan dalam penyakit itu tidak bisa instan, dan itu adalah, dan banyak yang sudah mencari jalan keluar dan ingin mencoba jalan yang lain, tapi akses tersebut ditutup oleh negara. Pada akhirnya banyak yang seperti Pika dan Musa dan istri Fidelis dan banyak teman-teman pengidap cerebral palsy atau teman-teman yang mempunyai special kids hilang nyawa mereka gitu. Itu yang membuat pergerakan ini tuh kita merasa berat dalam segi harapan mereka gitu. Itu yang membuat kita tuh memposisikan kanan kiri itu jalan manapun kita sudah jalanin, tapi pemerintah itu selalu tutup mata dan nyawa sudah banyak yang hilang. Dan kita sekali lagi bukan berfokus pada hal yang negatif. Kami berjuang benar-benar pure untuk orang-orang yang membutuhkan kesehatan gitu. Jadi itu yang pressure atau hal yang membuat kita ngerasa berat ngejalanin gerakan ini. Untuk hal yang kayak takut nggak ditangkep, takut nggak digerebek, atau takut nggak dibuat isu yang tidak oleh orang yang tidak senang. Saya tidak peduli itu, malah saya lebih peduli di mana banyak nyawanya anak-anak yang diharapkan oleh ibu-ibu ini untuk setidaknya baik, tapi hilang tanpa jelas, dan anak tersebut dan ibu tersebut belum